Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada murid-murid SMK PGRI 109, khususnya kelas 10 TKJ ya. Kali ini saya dengan Pak Akbar Sesar Prasetyo, kita hari ini akan belajar tentang sejarah Indonesia. Seperti kalian lihat ya di video ini, latar belakangnya adalah tentang history. Apa itu history? Yaitu sejarah gitu ya. Nah, tapi khususnya di kurikulum 2013 ini akan lebih fokus pada sejarah Indonesia gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, hari ini saya mau mengajak kalian untuk melihat-lihat tentang silabus atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di kelas 10 ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Saya tampilkan dulu. Ntar. PPT. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Silabus di SMK PGRI 109 totalnya ada 54 ya, 54 jam pelajaran selama 1 tahun. Oke, kita mulai ya dari materi pertama. Ini materi ya, kolom materi kita fokus ke sini dulu, yaitu tentang cara berpikir sejarah atau cara berpikir sejarah gitu ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, cara berpikir kronologis. Kronologis. Yang kedua, diakronik. Dan yang ketiga, cara berpikir sinkronik. Jadi ada 3 cara berpikir dalam sejarah, yaitu kronologis, diakronik, dan sinkronik. Apa saja itu nanti kita bahas ya. Terus yang kedua, kehidupan masyarakat praaksara. Nah, silakan kalian googling apa itu masyarakat praaksara. Nah, kalian cantumkan di kolom pribadi ya, komentar pribadi. Di kolom komentar pribadi kalian silakan tulis jawabannya, apa itu kehidupan masyarakat praaksara. Ini ya, masyarakat praaksara. Oke. Terus dalam kehidupan masyarakat praaksara itu ada 2. Kehidupannya, yaitu tentang bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia cara beribadah dan segala macam. Terus yang kedua adalah hasil kebudayaannya, peninggalan-peninggalannya, ya, hasil karyanya apa saja gitu ya. Lanjut, kita masuk ke bab ketiga ya, atau KD3, yaitu tentang kerajaan Nusantara, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi digabungin ya, kerajaan Nusantara pada masa Hindu dan Buddha plus kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, apa saja yang kalian pelajari? Yang pertama, kalian belajar tentang teori masuknya, baik itu Hindu dan Buddha. Terus juga kita masuk yang Islam juga. Jadi ada 3 teori masuk. Teori masuk kebudayaan Hindu Buddha digabung, terus teori masuknya kebudayaan Islam karena ada perbedaan di situ. Ya, lanjut kita masuk ke penjajahan. Jadi dari teori kita masuk langsung ke penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Apa saja yang harus kalian kuasai? Yang pertama, kalian harus menguasai tentang proses masuknya. Kenapa mereka bisa masuk ke Indonesia? Ngapain dia di Indonesia? Nah, terus yang kedua, kita ngomongin tentang perkembangan perkembangan penjajahan ya. Perkembangan penjajahan. Jadi apa saja yang dilakukan gitu ya oleh para bangsa-bangsa Eropa ini ketika menjajah Indonesia. Terus yang terakhir adalah dampak dari penjajahan tersebut, terutama bagi Indonesia, apakah positif atau negatifnya. Kita akan pelajari dampak dari penjajahan itu kepada Indonesia. Apakah selalu negatif gitu? Apakah ada positifnya? Nah, kita akan pelajari di silabus untuk semester ganjil ini. Nah, itu ya. Jadi ada 5 ya. Ada 6. Ada 6 materi yang harus kalian kuasai ya. Mulai dari memahami,
proses cara berpikir, terus kehidupan masyarakat praaksara, serta kerajaan Hindu dan Buddha, dan yang terakhir adalah penjajahan bangsa Eropa. Nah, sampai di sini adalah materi-materi yang harus kalian kuasai selama semester 1 atau semester ganjil ya di kelas 10 kelas 10 SMK ini, di kelas 10 SMK ini ya. Oke, sebelum saya akhiri video atau pembelajaran kita kali ini, ada beberapa pertanyaan dari saya ya yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, kalian tadi udah saya kasih ya tentang apa itu masyarakat praaksara ya. Terus yang kedua, kalian juga cari tahu tentang cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Kalian cari tahu dulu, terus tulis di kolom komentar pribadi. Nah, di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas secara mendetail apa itu cara berpikir sejarah. Gitu ya. Oke, jadi hanya ada dua ya tugas yang kalian tulis di classroom kalian di kolom komentar pribadi. Jadi silakan nanti setelah video ini selesai, kalian boleh ulang-ulang video ini. Terus kalian kalau ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanya ke saya, boleh via Japri gitu ya. Silakan tanya ke guru atau walas kalian masing-masing. Nanti dikasih nomornya, nanti boleh via Japri saya. Tapi tolong kalau mau Japri saya, lihat situasi dan kondisi waktunya. Jangan WhatsApp saya ketika jam 10 malam, jam 11 malam. Kita lihat waktu ya, waktu istirahat juga kita harus hormati. Oke, kalau gitu saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, mungkin dengan video-video atau dengan materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.